Juventus tersingkir dari Coppa Italia dan dipastikan kita kehilangan satu trofi musim ini, bro. Coppa Italia yang biasanya ini adalah target yang paling realistis nih ya, Jack ya. Zaman kali ini kita malah kehilangan trofi yang paling realistis, bro. Ya mungkin rezekinya nanti di Serie A atau di Liga Champion kali Yuh. ya. Kita kan masih belum tersingkir, siapa Iya, tahu. iya, iya, iya. Ya teman ya, Coppa Italia yang biasanya kita paling realistis justru malah kembali tersingkir nih di perempat final. Musim lalu kita tersingkir gara-gara kalah adu penalti. Sekarang kita malah lebih parah, dibantai sama Atalanta 0-3, bro. Aduh. Padahal Iya, iya, iya. trennya sebenarnya kita lagi bagus ya, abis bantai Parma. Sebelumnya kita bantai Cremonese, bantai Napoli. Benfica menang 30 Sekarang tahun. Benfica udah 30 tahun kita nggak pernah menang. Kita bisa ngalahin tuh Benfica di Liga Champions. Tapi malah sekarang kita dibantai balik sama Atalanta, bro. Aduh. Oke, mungkin sebelum gitu kita perkenalan dulu. Kali ini ada yang berbeda, bro. Gue Pondra Juventini dari Sri Lanka. Biasanya gue jadi narsum. Sekarang gue coba nyobain jadi host. Kita nyobain jadi host, bro. Dan di sini kebalikannya ya, ada Jackie yang biasanya jadi host, sekarang jadi narsum. Mungkin bisa disapa dulu, Jack. Oke, ini beneran nih atau cuma pura-pura doang nih jadi host nih? Beneran, kita ngetes nih, ya Beneran. kan. Gue Yoi. latihan dulu jadi host. Nanti bisa teman-teman bisa nilai di kolom komentar berapa poin gue. Yoi. Oke, nggak apa-apa kalau kita bertukar peran dulu. Oke, gue Jeki dari Bergamo, langsung kemarin dari Atlanta. Wah, Ingin terus mantap. Habis menyuarakan. habis nonton di Bergamo ya. Ya, biasanya kita bertiga ya, Bro Iya, ya. ada bertiga. Kali ya, jadi harusnya kita ditemani sama satu membership kita. Cuman membership kita lagi berhalangan hadir, mendadak Iya, banget tadi ada panggilan dan dia harus membatalkan penampilannya ya iya. di Lagi kerja pertemuan sama kali ini. Dandels, makanya nggak Lagi kerja. boleh nggak boleh Ya, istirahat, nggak boleh pulang. tapi sekedar informasi untuk teman-teman yang mau jadi membership nanti bisa kayak Bro Michael, bisa kayak Tika ya yang bisa ikutan join ngobrol-ngobrol langsung di Suara Juventini di channel ini kita bisa ngomong apapun tentang Juventus dan juga ketika lagi live match kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik di grup WhatsApp kita, Bro. Bahkan kita bisa live comment tuh ya kan. Bukan Yoi. live streaming ya kan. Biasanya kita Pokoknya live tiga streaming. puluh enam jam ngomongin Juve lah. 36 jam kita ngomongin Juventus ya. Dan supaya channel kita tetap eksis, mungkin teman-teman bisa scan QR kita yang ada di pojok kanan atau pojok kiri ya. Boleh donasi berapapun, apalagi bentar lagi ada bulan Ramadan nih ya kan. Hmm. Supaya channel Suara Juventus ini kita bisa tetap eksis, kita bisa ngomongin Yoi. Juventus terus. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ke pembahasan ya. Gue sedikit rekap match tadi malam yang sangat disayangkan kita tersingkirnya dengan cara dibantai lagi ya, sangat tidak enak sekali, sangat menyakiti hati kita ya. Trofi yang paling realistis kita dapatkan justru malah terbuang sia-sia dan bisa dibilang trennya ini Juve tadinya lagi bagus ya, tapi juga ada beberapa match yang abis kita menang lawan Cremonese, abis itu kita seri lawan Monaco, abis ngalahin Napoli, terus kita sebelumnya kita kalah dari Cagliari, ya kan? Terus lawan Monaco juga nggak jelas gitu kan, tampil mainnya seri, bosenin nggak jelas. Abis itu kita bisa menang lagi ngebantai Parma 4-1. Abis itu kita sekarang dibantai lagi sama Atalanta. Nah, mungkin apa nih Lon yang kira-kira menjadi faktor kegagalan Juve tadi malam di melawan Atalanta dan juga bagaimana lu melihat apakah Juve ini belakangan ini ya, ini memang benar-benar ya Spalletti masih belum bisa menemukan konsistensinya gitu ya. Konsistensinya tuh belum cukup kuat gitu untuk dibangun oleh Spalletti karena ya tren yang tadi itu habis kita menang ngebantai, habis itu kita seri, habis menang ngebantai, habis itu sekarang kita malah dibantai. Gimana menurut lo? Apakah ada soal masalah fisik, soal kelelahan pemain, atau mungkin keterbatasan kedalaman skuad kita yang juga tidak ya nggak dalam-dalam amat gitu ya atau mungkin ada faktor-faktor lain masalah faktor teknis atau non teknis mungkin silakan. Oke. Thank you, Bondra. Luar biasa menjadi host ya. Gue langsung aja menjawab pertanyaan lu. Kita nih kayak kalau di kedokteran, kalau lagi dirawat, kayak detak jantung ya. Naik turun, naik turun. Namanya masih Jet hidup, Coaster. masih hidup. Nggak konstan ya. Tapi sebelum gue ngomongin masalah tentang konsistensi, gue sedikit agak kecewa juga dalam arti kata
Lu kan tadi di awal bilang ini hal ya, piala yang realistis yang bisa kita raih karena ada Serie A, karena ada Liga Champions yang tingkat kesulitannya di atas Coppa Italia. Ya, Dan ini dua musim berturut-turut yang tidak pernah ditemui di sebelum-sebelumnya. Jadi Spalletti satu sisi pernah bikin sejarah Benfica, sekarang bikin lagi nih Spalletti berturut-turut. Ya jadi malah selalu ngikutin ada, ya. iya jadi selalu ada tantangan-tantangan yang seperti ini. Tapi balik lagi, apakah konsistensi belum ketemu-ketemu? Iya betul, bahwa bicara konsistensi ini adalah bicara harapan setiap tim besar, ya. Hmm. Bukan hanya Juventus, harapan ya Real Madrid sekalipun, Bayern Munchen semua macam. Ujung-ujungnya adalah gimana bisa konsistensi. Tapi kan konsistensi ini nggak bisa tiba-tiba kayak mimpi dalam semalam. Lu habis Hmm. mimpi tadi malam, bangun tidur, besok lu langsung bisa konsisten. Bahwa konsisten harus dibangun. Dan Hmm. sekarang Spalletti memang membangun, tapi kalau membangun itu pakai presentasi, mungkin ada di 70%. Kalau misalkan kita bicara konsistensi adalah peaknya adalah 90%, di mana mungkin kalau lo 12 pertandingan satu kali kalah, atau 15 Hmm. pertandingan satu kali kalah, ya Spalletti ada di sini, ada di 70%. Berarti ada gap 20% lagi yang memang harus dicari tahu, harus dibahas lagi. Apakah itu di pemain, di taktik, di manajemen, di man manajemen, di lingkungan, di apa Hmm. segala macam. Nah, ini yang gap yang harus dikejar menuju 90% tadi. Karena kalau 100% hanya milik Allah ya. Iya. Betul, Ya, betul. jadi konsistensi yang gue maksud adalah 90%. Ya. Tapi sekarang memang masih 70%. Masalahnya ada di mana? Masalahnya selalu berkaitan ada di tim juga. Yaitu Hmm. pertama adalah jadwal kita yang cukup padat. Bayangkan kita kemarin habis dari Liga Champions langsung Coppa Italia, Serie A. Hmm. Ini berturut-turut nih di Februari. Ini nggak bisa dibilang hal yang lumrah, hal yang biasa. Dalam arti kata biasa tuh semua pemain pasti mengalami ini. Hal yang biasa tuh dalam arti kata penyesuaian fisiknya kan. Karena kan Hmm. kalau away kan lu ada jet lagnya. Kita aja ke puncak paling aja balik aja masih ada jet lag. Apalagi mereka berjam-jam naik pesawat, kereta, Ya. jet lag seperti itu kan yang bikin lelahnya. Kecuali ada pintu Doraemon langsung kan itu nggak perlu ada jet lagnya kan. Nah, disinilah kedalaman squad menjadi penting. Kedalaman squad di sini adalah bagaimana kualitas antara yang bermain inti sama yang ada di cadangan itu benar-benar sama. Kalaupun nggak sama, ya palingan mengikuti lah atau menyerupai lah, hampir sedikit lagi sama kayak tim inti. Hmm. Tapi kalau jomplang, ya ini yang selalu jadi masalah di setiap tim kalau bicara konsistensi. Karena tanpa rotasi rasanya sulit ya. Walaupun rotasi Hmm. yang gue maksud adalah pergantian pemain di menit-menit yang harus aman, di menit 60, 70, 80. Buat gua starting eleven terbaik harus main terus, tapi mereka harus dirotasi di menit 60, 70, 80 dengan kualitas yang sama. Gitu. Jadi menurut gua konsistensi ini masih PR memang di Spalletti. Gue bisa maklumi karena Spalletti kan baru datang kan di pertengahan, ya nggak pertengahan lah, awal-awal musim, tapi dia tidak di awal Ya, musim. betul. Gue bisa maklumi itulah mereka masih mengejar ke angka kita bisa dalam tanda kutip konsistensi beneran. Tapi secara overall rata-rata kan lebih banyak menangnya juga sama Spalletti. Hmm. Gitu. Hmm. Cuman Hmm. kebetulan kalahnya pas banget nih. Kenapa di momen ini Ya. kalahnya? Itu aja sih yang Iya, gua iya, iya. sayangkan. Lo kalau kalah di Serie A ya sudah kita bisa kejar lagi besok. Cuman Ya, kalau di Copa ya bubar. nggak main lagi kita besok. Iya, nggak ada lagi. Udah gitu aja dulu. Oke. Jadi overall lo sebenarnya melihat bahwa Spalletti itu sebenarnya sudah cukup konsisten sebenarnya, tapi memang Mm-mm. masih belum sampai Sampai ke peaknya tahapan lah. sampai peaknya yang dimana kita menang 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 ya seri sekali menang 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 gitu ya Iya, maksud lo ya ya. kayak Inter Kita sekarang masih kan ada kan gitu kalahnya. kan Inter Ya, kan. betul. Kalau soal kedalaman squad menurut lo gimana, Lon? Apakah itu juga lo bagaimana melihat kedalaman squad Juve sekarang? Apakah itu memang yang menjadi tadi lo sempat bilang kan kalau itu menjadi salah satu faktor Juve kurang konsisten gitu. Kita nggak bilang tidak konsisten, tapi konsistensinya masih belum cukup kuat. Ya kalau kalau dibilang kedalaman skuadnya itu ya misalkan pelapis Yildiz kan Boga sendiri aja dari Uh, November aja nggak pernah main gitu loh. Idealnya kan uh, kalau pelapis Yildiz ya jangan Boga lah, katakanlah Chiesa hmm, misalkan, atau katakanlah Daniel Maldini yang udah masih main, itu masih agak mending. Cuman kalau ke hmm, Boga aja sendiri di Liga Prancis dari satu sampel itu aja kan udah ketahuan ya. Terus misalkan Bremer itu sangat jauh sekali back-back yang bisa gantinya dia. Gak ada yang sekelas Bremer lagi gitu loh. Nah itu masih jauh juga. ya, Terus kalau misalkan dari Digre ke Perin juga masih agak jauh juga gapnya. Kalau Locatelli deh, Locatelli yang defense-nya kuat, ya siapa lagi yang ganti Locatelli? Jadi memang posnya ya, masih banyak ke perbedaan kualitasnya.
Sebenarnya Koopmeiners pun sendiri juga punya kualitas, tapi kan terkadang kualitas itu tidak keluar juga di Juventus. Anehnya hanya keluarnya di Atalanta doang kan gitu. Nah, jadi perbedaan kualitas masih ada. Dan disinilah Hmm. memang ya pinternya Spalletti gimana mengemas ini semua. Artinya Hmm. kalau lu kualitas tim tidak bisa bicara banyak, berarti ya kita harus bicara kualitas game. Game-game apa yang bisa mengakomodasi kualitas-kualitas pemain ini. Kan gitu. Karena kalau kita misalkan Hmm. menyerah dengan kualitas pemain, terus tapi kita nggak apa berinisiatif atau mencari ide di permainan, ya kita bubar semua kan. Di game Iya, kita iya. nggak ada inisiatif, di kualitas kita nggak bisa naikin, ya bubar udah. Hmm. Dan itulah yang dilakukan sama Spalletti. Dia lebih inisiatif di permainan, akhirnya dari permainan tadi ada pemain-pemain yang ikut terdevelop dari permainan yang itu, Iya, iya, gitu. iya. Dan juga kayak misalnya pemain kayak Gatti. Gatti kan sebenarnya pemain inti ya, tapi memang belakangan dia baru cedera sehingga dia untuk ngejarnya lagi juga mungkin agak susah catch up-nya dan chemistry-nya Ya, udah lama tidak chemistry-nya juga. terbentuk gitu kan chemistry-nya sebenarnya secara kedalaman mungkin oke-oke aja tapi mungkin chemistry-nya itu tadi ya. Oke, simpan dulu nanti kita akan ngebahas line up-nya satu Hmm. persatu ya masalah pemain. Kita masuk ke materi kedua nih. Materi kedua nih kita udah masuk ke masalah permainan teknis tadi malam tuh seperti apa. Kita melihat kalau gua ngelihatnya Palladino keren sih. Atalanta itu kayak sengaja gitu ngubah pendekatan permainan saat ketemu Juve. Juve itu belakangan ini lagi bagus high pressing ya. Pressingnya Juve itu sebenarnya lagi bagus. Build up dari bawah, kemudian ketika lawan lagi megang bola tuh kita bisa bisa press. Tapi ternyata semalam Atalanta justru malah kebalikannya yang biasanya ball possession, mereka justru malah bermain sedikit pragmatis. Lebih banyak long pass ya dan sepertinya mereka ingin menciptakan duel-duel di udara dan merebutkan second ball ya, bola-bola kedua di lini tengah gitu. Jadi kalau gue ngeliatnya ini kayak ada kejelihan dari seorang Palladino yang padahal sama Palladino sama Spalletti sama-sama baru nih, tapi ternyata kali ini Palladino lebih unggul gitu ya untuk bisa menghadapi pressing-pressingnya Juventus nih. Dan juga ada masalah handball juga ya, kita nggak beruntung kita mendapatkan di awal sudah juga kita buang-buang peluang Conceição entah gimana Itu itu dia nggak Turam ngoper ke yang awal-awal Turam banget. ya dia nggak ngoper ke Turam padahal kalau itu kita bisa dapat satu itu momentum kita mungkin ke belakangnya lebih enak dan nggak lama kita mendapatkan tidak agak nggak hoki ya kalau gue bilangnya agak nggak hoki gitu kan bola di pojok kena tangannya Bremer akhirnya jadi penalti dan itu menjadi momentumnya Atalanta untuk bisa meraih kemenangan. Nah kalau menurut lo apa nih yang menjadi akar masalah Juventus tadi malam? Kenapa bisa kalah dari Atalanta? Apakah secara teknis lo setuju tadi apa yang gue sampaikan karena ini masalah memang kejelian Palladino atau karena memang memang dia nggak Juve ini belum siap menghadapi tim-tim yang mengandalkan pola-pola pragmatis kayak gini nih. Bisa dibilang bisa jadi baru pertama kali ketemu tim yang kayak Atalanta kayak gini nih. Atau mungkin struktur build up-nya Spalletti juga nggak keluar gitu ya apakah ada kesalahan individu juga ataukah mungkin ada masalah keterbatasan fleksibilitas taktik. Jadi ini ya emang Spalletti-nya aja yang nggak bisa ngebaca permainan atau perubahan formasi yang disampaikan oleh Atalanta gitu. Atau seperti apa? Mungkin lo bisa sampaikan. Oke, jadi thank you. Berarti kita bicara permainan ya. Sebenarnya Atlanta itu sebenarnya dia cuma ingin bagaimana gue mau punya resiko di mana, di area gue apa di tengah, ya kan bola kan tinggal dia pilih. Nah, Palladino gue Hmm. melihatnya dia memilih dia nggak mau ada resiko di areanya dia. That's why Hmm. Atlanta tidak bermain membangun serangan. Atlanta bermain seperti bola zaman dulu. Kita kalau nonton bola zaman dulu era 90-an, tidak ada build up, itu main bola goal kick. Kita kan main bola dulu gitu. Iya, goal kick ditendang ke tengah. Ke tengah. Nah, itu yang terjadi tadi malam sama Atlanta. Hmm. Nggak ada build up. Kalau lu lihat data di football, siapa yang paling banyak long pass? Kiper. Bukan back, bukan main tengah. Kiper. Itu bukti. Atlanta membaca bahwa gue nggak mau beresiko di area gua. Kenapa Atlanta tidak mau beresiko di gua? Atlanta tahu bahwa Juventus pressingnya gila. Dia punya Jonathan David yang ngudak-ngudaknya gila banget. Dia punya Hmm. Weston McKennie yang bisa jalur passing. Dia punya Thuram yang juga ngudak-ngudaknya juga gila. Dia nggak mau punya resiko itu. Itulah mengapa dia melakukan sepak bola zaman dulu.
Hmm. No build up. Udah eh, apa namanya? Dia langsung goal kick, second ball, ya udah disitulah pertaruhannya. Kalaupun gua nggak dapat bola kata si Paladino mungkin itu kan masih di lini tengah. Jarak bola Hmm. dari lini tengah ke kiper masih jauh dong, Gawang nggak masih beresiko dong. jauh, betul. Daripada gue beresiko build up terus kena pressing sama Jonathan David, kena pressing sama Chico, gue lebih bahaya, bener nggak? Hmm. Hmm. Nah, seharusnya Juventus juga melihat bahwa di taktiknya si Atlanta ini asik banget. Kalau kita dapat second ball, ini kan bola liar ya. Nah, sayangnya tadi malam, kebanyakan ketika kita dapat bola liar, tidak selalu Juventus itu langsung direct. Tetapi mengamankan bola dulu. Entah Thuram, entah Locatelli, entah Weston mengamankan bola dulu, baru bikin pola, baru serang. Kalau seandainya kita lebih chaos tapi langsung direct ke depan, gua rasa itu bisa jadi peluang kita neken Atlanta lebih enak ya, gitu. Hmm. Tapi nggak yang gue maksud. Jadi Hmm. ketika kita Hmm. dapat bola liar dari hasil goal kicknya Atlanta, bukannya malah kita langsung direct ke depan, tapi kita Iya. ngamanin bola dulu. Nah, seneng sih Hmm. Atlanta ya kan. Hmm. Hmm. Nah, itu yang tidak dibaca sama Spalletti, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, gol kita, selain dari corner ya, selain dari penalti ya, Penalti. selain dari penalti, itu gue ngelihat penalti itu gue ngerasa kayak udah sial dah, udah, Ada tanda udah nih ya, udah kayak udah ada ada tanda-tanda, sial, ada feeling ada nih. sial. Soalnya itu yang protes cuma satu pemain loh, Atlantanya. Ah, ah. Kita nggak ada yang protes, Atlanta cuma yang protes satu pemain. Iya. Tiba-tiba aja ditelepon si wasitnya, cek VAR, ya elah udah dah, udah sial deh. Nah, ini juga jadi Dan udah masalah ya. lewat jauh juga ya, kalau Iya, nggak udah salah ya. udah jalan, udah Udah lewat main, udah jauh, menit udah jalan berapa jauh. jalan, ditelepon lagi VAR. Nah, gue membahas gol kedua sama gol ketiga. Nah, ini Atlanta juga di sini, ya akhirnya gue lebih banyak ngomongin Atlanta karena kita kalah kan. Ya, ya, betul. Nah, kalau lu lihat semua, bagaimana kita akhirnya kena pressing sama Atlanta. Tapi Atlanta pressing bukan di areanya kita. Hmm. Biarin dulu bola bermain di area kita. Dia pressing di area tengah. Ketika bola sampai area tengah, baru dia pressing di sana. Ketika bola sampai area tengah, baru pressing di sana. Kalau lu lihat gol kedua, gol tiga, Atlanta rebut bolanya di area tengah. Nggak pernah di Iya, areanya betul. kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, berarti di sini, kalau misalkan gua mengasih solusi terhadap pertandingan tadi malam, opsi passing kita kurang banyak. Artinya kalau Atlanta di situ ngepres Locatelli dan Thuram dua, atau ngetres ngetres Cambiaso juga yang suka jadi invert, lu harus tambahin lagi satu orang lagi di sana. Main game number. Kalau dia Hmm. ngepres kita 4, kita kasih 5. Kalau dia ngepres 5, kita kasih 6. Main game number. Berarti pemain yang cocok pada saat pergantian pemain harusnya Miretti. Karena Miretti Hmm. bagus buat jadi opsi passing. Nah, jadi disitulah. Jadi gol kedua, gol tiga semua mirip. Hmm. Intinya adalah kita kena pressing di tengah. Pada saat kita membangun serangan itu masih nyaman. Tapi ketika bola di tengah, kita nggak sadar, kita diambil. Jebret. Tetapi kalau opsi kita passing banyak, kita akan menemukan satu orang yang lebih lega ruangnya. Benar nggak? Hmm. 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 Nah, itu yang tidak terjadi di Juventus tadi malam, bahkannya bisa menambah 2 gol. Jadi, ya gue harus bisa bilang Palladino sangat bisa membaca ini. That's why gue bisa Hmm. neranginnya. Iya, 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 iya. Gitu loh. Jadi malah kelihatan yang lebih berpengalaman Paladino ya ketimbang Spalletti ya. Ya, gue bisa maklumin kenapa kenapa Spalletti nggak berpikir seperti itu, karena dia udah tune in bersama Chico, dia udah tune in bersama Weston yang memang akhirnya bisa masuk ke area kotak penalti dan dia terbuai sama situ. Padahal sebenarnya yang diincar sama Palladino adalah lini tengah. Tetapi Hmm. Spalletti melihat bahwa kita sudah bisa bikin peluang. Padahal Ya, sebenarnya yang diikat, yang dikejar sama Palladino lini tengahnya. Ngerti nggak maksud gue? ya, 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 ya. Jadi Nah, Spalletti melihat ini lini depan kita udah oke, ya. tetapi Palladino mengincar lini tengah kita. Emang catur sih ini Serie A sih. Nah, ini menarik nih. Gua soalnya mau bahas ke materi berikutnya nih. eh Semalam itu kita menghadirkan formasi yang berbeda taktiknya nih 4-2-3-1 yang dimana ini pertama kali ya kayaknya ya kita menggunakan semuanya all back nggak ada wing back. Kelly jadi back kiri, Gatti, Bremer dan Kalulu jadi fullback kanan. Dan yang menarik itu adalah Yildiz kan karena masih nggak fit ya. Dia di posisinya diganti, justru malah Cambiaso yang mengisi posisinya Yildiz, jadi agak naik ke depan. Nah, formasi 4-2-3-1, apakah lu menilai itu cocok dengan pertandingan tadi malam? Kalau gue sih tadi
secara kesimpulan kayaknya agak kurang nih. Apakah menurut lo ini formasi yang memang memang sudah tepat dilakukan oleh Spalletti di pertandingan melawan Atalanta tadi malam, atau sebenarnya harusnya mah pakai 3-4-2-1 kayak biasa aja, ya kan? Atau gimana kalau kalau lo melihatnya nih? Karena gini ya, secara struktur sebenarnya komposisinya nih relatif stabil, tapi kalau menurut gue tadi malam tuh ya Juve belum terbiasa aja, apalagi memainkan skema 4 back yang isinya full back semua kayak gitu tuh. Yang tadi lo bilang harusnya ada inverted ya, pemain bisa menambah jumlah pemain di lini tengah. Nah, apakah karena itu juga faktor faktor taktik? Gimana menurut lo, Jack? Ya, jadi gini, kalau ya kita artinya gini, setiap pertandingan selalu ada tim analis dari setiap klub yang membeberkan ini loh rahasia lawan kita, ini loh tim kita, tim yang akan kita lawan bermain seperti itu. Setiap tim pasti ada analis yang membeberkan biasa game plan lawan tuh kayak apa. Gue waktu itu kan nonton juga tuh yang waktu kita dulu zaman Pirlo kan di apa sih Netflix? Bukan Netflix di mana? Di Prime Prime yang Video. All or Hmm. Nothing di Prime Hmm, Video. hmm, hmm. Itu kan di situ dokumentasi Juventus sangat jelas waktu kita lawan Milan, tim analisnya Pirlo itu ngebeberin. Nih loh, Milan begini gini 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 gini. Itu Pirlo tahu, bahkan pemain-pemainnya tahu. Oh gitu-gitu. Nah, berarti tim analisnya Spalletti harusnya dievaluasi nih. Kenapa dia tidak bisa membaca apa yang akan dilakukan sama Atlanta? Kira-kira gitu. Hmm. Karena kalau misalkan dia bisa membaca, dia pasti akan merubah formasinya. Gue setuju, kalau Atlanta dengan cara tadi malam, harusnya kita di 3-4-2-1. Kenapa? Palingan Hmm. kita ada di lini tengah akan lebih kita padatkan. Lebih banyak, Karena betul, lebih banyak berarti. ternyata Spalletti membacanya gini, gua mungkin dirasa sama Spalletti mereka akan maju sampai ke final third dan mereka akan membangun serangan. Mungkin ngebacanya gitu awalnya. Hmm. Tetapi ternyata Atalanta nggak gitu mainnya. Dia nggak bangun Hmm. serangan, dia langsung kasih bola ke tengah dan dia menunggu di tengah. Iya. Dan kita kita kalah jumlah pemain tengah. Jadi si Spalletti membacanya bahwa oh si Atalanta bakal build up nih kayak tim-tim lain. Ya udah Hmm. kita main di 4-2-3-1, kita banyakin pemain depan kita supaya jumlah untuk Hmm. pressingnya gede. Karena ketika struktur nge-pressingnya itu 4-1-4-1, jadi ada 5 orang yang mau Iya. nge-pressing Atlanta. Cuman si Paladinonya pinter. Ya lu kagak tebak lu. Gue mau bola Iya. langsung. Jadi memang iya, berarti di sini ada salah analis dan si Spalletti-nya juga tadi malam mungkin ngantuk kali ya. Dia nggak ngebaca itu. Kita Capek kalah di kayaknya dia. tengah. Hah? Lelah juga dia. Kayak dia Iya, capek karena juga kan dia. Udah lelah dia. udah terlalu deket-deket pertandingannya, tingkat stresnya tinggi segala macam ya. Maksud gua, staffnya Spalletti harusnya bisa membaca itu semua. Dan ya gue setuju, harusnya kita main di kayak biasa kita ya, 3-4-2-1 Empat gitu dua loh. satu. Iya. Lebih tengah. Karena pertandingan tadi malam, itu adalah formasi yang memang ketika Atlanta itu diharapkan bermain seperti biasa kayak tim-tim lain, build up Iya. dari Iya. bawah, Iya. terus Iya. mereka Iya. ternyata Atlanta mainnya nggak gitu gila juga nih Paladino. Ternyata di prank kita malah di prank ya. Iya. Oke, terakhir nih, terakhir kalau dari segi line up gimana? Lo mengomentari tentang Kelly jadi bek kiri, kemudian Kalu dikembalikan seperti semula menjadi bek kanan, Cambiaso naik ke depan, dan sebenarnya secara secara squad sebenarnya ini pemain-pemain inti semua ya. Sebenarnya hanya Gatti dan Bremer. Conceição relatif masih sering main lah. Cuman memang ada pergantian formasi yang dimana di tengah tetap Thuram, Locatelli, McKennie, depannya David. Sebenarnya secara pemain tidak berubah. Nah, tapi menurut lo gimana? Apakah ini squad yang line up-nya cukup ideal? Apalagi ketika di babak kedua, saatnya kita mencetak gol. Tadi sebenarnya lo udah sempat mention ya, pemain yang masuk harusnya tuh Miretti. Dan kita melihat nih, Atalanta justru malah lebih efektif pergantian pemainnya. Pasalic, Belanova, Sulemana, semua pemain-pemain yang ternyata memberikan impact. Nah, menurut lo selain Miretti yang harusnya bermain di pertandingan kali ini, siapa lagi kira-kira yang harusnya cocok di match kali ini, atau mungkin ada pemain yang harusnya main tapi nggak dimainin justru sama Spalletti. Gimana menurut lo terakhir? Ya kalau Miretti jelas ya, gue sebenarnya dengan Atlanta mainnya kayak gini, harusnya Miretti paling awal untuk bisa ada entah itu masuk di babak kedua, entah itu masuk di babak pertama. Katakanlah Starter. Spalletti nggak bisa ngebaca itulah, berarti dia harus Hmm. main di awal paling awal kan. Miretti malah nggak dimainin kan permasalahannya. Hmm. Jadi nggak Openda tuh harusnya nggak usah dulu, harusnya Miretti dulu. Terus sebenarnya daripada narik Gatti, lebih baik narik Kelly karena gue melihat
pas gol ketiga kita yang terakhir itu. Kelly itu Oh sebenarnya udah iya, sangat lelah sebenarnya. iya, man markingnya payah Yes, banget ya. yes. Kalau misalkan bilang karena Gati, toh kan golnya emang lagi nggak ada Gati kan. Iya, iya, Dua gol nggak ada betul. Gati juga, 2 gol itu nggak ada gantinya, nggak ada benar. Gati. Dan kalau misalkan dibilang juga eh, tim inti, ya harusnya Digre yang main. Gua nggak ngerti ya, kenapa Perin kalau dikasih bola bawah tuh kayaknya di situ kelemahannya dia ya. Semua Hmm, gol Perin itu kebanyakan bola datar. Gua nggak ngerti respon dia gimana. Maksud dia, ya ya udah. Lo kalau dikasih bola datar, Perin tuh kayaknya 90% gol. Tetapi kalau hmm, dikasih bola-bola yang sifatnya extra ordinary gitu, shoot dari jarak jauh, kadang-kadang Perin bagus. Dan iya, iya. di situ gue yang disayangkan. Cuman ya memang kan Copa kan memang buat pergantian seperti itu ya. Itu sih menurut gue sayangnya adalah Kelly kenapa nggak diganti. Kelly diganti karena udah cukup lelah dia ya. Terus siapa si Miretti yang harusnya segera main dulu, harusnya jangan Openda dulu, harusnya jangan Koopmeiners dulu. Nah, Locatelli juga ditarik. Gue ngerasa jadi malah kayak ketika narik Iya. Locatelli, ini kayaknya Spalletti mau ngebuang game ini deh. Dia biar fokus di Serie Hmm. A. Gue udah langsung kayaknya ngebuang Oh, nih. karena abis itu langsung kebobolan 2 gol tuh, Iya gara-gara gitu. Locatelli Harusnya keluar. jangan dulu karena Locatelli masih masih lebih baik, dia masih bisa nggak megang bola pada saat di press di tengah. Turam udah kesulitan. Dia memang harus tambahin satu lagi. Cambiaso terlalu jauh ke depan. That's why harus diganti. Karena memang formasinya kan menempatkan dia di sana kan. Weston McKennie juga terlalu jauh di depan. Seharusnya yang dibutuhkan adalah yang di depan back ini. Sebagai opsi Hmm. passing kan gue selalu bilang tadi di awal 5-2 bahwa si Atlanta ini ingin kuat di tengah dan nggak pengen bola itu keluar di tengah. Dia usahakan bener dari Ederson, dari siapa Derun, gila-gilaan mereka mau rebut bola dari Juventus. Walaupun Juventus punya peluang ya untuk keluar dari tekanan sih. Nah, cara keluar tekanannya Juventus itu menarik ya. Rata-rata dari overlap Kalulu, terus dari pergerakan diagonalnya Weston McKennie. Jadi misalkan pergerakan Weston Kalulu nih ada di sayap kanan nih. Lalu kalau gerakan diagonal, dia gerakannya menyilang, baru dapat passing. Hmm. Karena Hmm. kalau dia gerakannya vertikal ke atas, ke tanpa diagonal, itu dia nggak bakal dapat passing. Iya. Jadi dengan gerakan-gerakan diagonal kayak Kalulu, kayak Weston McKennie, baru itu membuka ruang. Dan itu yang terjadi tadi malam. Mungkin karena ada gerakan seperti itu, Spalletti nggak ngerasa ada masalah. Padahal sebenarnya masalah itu sedang mengintai dia. Gitu, Ndra. Jadi, ya gue sangat sayangkan si Miretti nggak main. Kelly harusnya segera diganti karena udah cukup kelelahan gue ngeliatnya. Dia udah ngelihat bola doang tuh, udah kicep sebenarnya gitu di gol ketiga. Biarin aja ganti harusnya main kan sih, Iya. gitu. Oke, mungkin itu saja ya perbincangan kita. Ya, walau hanya berdua ternyata cukup dalam ya pembicaraan kita kali ini ya. Dan gimana komentar gue menjadi host? Cukup oke lah ya. Mantap, 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 GR mantap, banget mantap. gue. Oke deh, kita nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan dan ditunggu lagi review dan pembicaraan-pembicaraan yang lain tentang Juventus. Kita diskusi. Jangan lupa buat teman-teman yang mau ikutan membership bisa langsung join aja daftar. Jangan lupa ada scan QR juga yang kalian bisa mendonasikan sebagian sedikit aja ya, apalagi sebentar Yoi. lagi mau Ramadan siapa tahu kalian mau menyumbangkan sedikit sebagian harta kalian untuk channel Suara Juventus ini bisa tetap eksis dan kita bisa terus-terusan ngomongin Juventus seperti slogan kita nih, jangan pernah Bosen ngomongin bosan Juventus. ngomongin Juventus. Oke, gue Pondra dan Gua ditemani lagi jadi Eki. Fino Fino alla alla fine, fine, Forza Forza Juve. Juve.